Tes 1, 2, 3. Squid Game telah berakhir dengan musim ketiga. Dari tahun 2021 setelah 22 episode berlalu, pada akhirnya kita mendapatkan kesimpulan dari kisah yang luar biasa ini. Tapi benarkah ini adalah permainan terakhir dari Squid Game? Sepertinya Squid Game bukanlah permainan yang hanya ada di Korea Selatan. Tampaknya permainan ini bisa saja berlangsung di seluruh dunia. Dengan situasi permainan yang menjadi inti utama dari musim ini, dan kehidupan serta kematian menjadi kontras yang kuat, kepercayaan terhadap umat manusia dan bagaimana mereka yang bisa dieksploitasi dijadikan kuda untuk hiburan para elit, menjadi sorotan utama sepanjang 6 episode Squid Game, serta sebuah kebaikan dan rasa kemanusiaan yang masih ada di luar sana diperlihatkan dalam akhir cerita yang sangat kuat. Jadi mari kita bahas, ini dia penjelasan ending dari Squid Game musim ketiga. Pastikan kalian sudah menontonnya karena video ini mengandung banyak spoiler. So, mari kita bahas. Ketika sampai pada akhir serial, inti ceritanya benar-benar menyoroti cara mengerikan umat manusia bisa bertindak. Dan meskipun para prajurit, frontman, dan para VIP adalah orang-orang yang jahat, banyak dari para pemain dalam permainan ini juga sama buruknya. Karena mereka rela menginjak orang lain dan saling membunuh jika itu berarti permainan akan terus berlanjut dan mereka memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan lebih banyak uang hadiah. Ketika permainan terakhir akan dimulai, Sky Squid Game, Gi-hun diberi pisau dan kesempatan untuk membunuh semua pemain saat mereka tidur di malam sebelumnya, yang akan menyisakan hanya dia dan bayi yang baru lahir, pemain 222. Ini berarti permainan tidak bisa dilanjutkan karena hanya ada 2 orang pemain. Dan hal ini sebenarnya adalah cara In-ho memenangkan permainan saat dia menjadi pemain bertahun-tahun yang lalu. Ia menipu sistem dengan membunuh semua orang saat tidur. Besok orang-orang itu pasti mencoba bunuh para bajingan itu dengan pisau ini. In-ho mengajukan pertanyaan ini secara tersirat kepada Gi-hun. Apakah dia juga memiliki rasa yang sama seperti In-ho di momen itu? Jika iya, maka In-ho akan merasa dirinya menang karena dia berhasil membuat Gi-hun yang selama ini memiliki jiwa yang berseberangan dengannya, mampu untuk dia tarik dan berubah menjadi orang yang lebih gelap. Tapi seperti yang kita lihat, Gi-hun tidak melakukannya dan dia memilih untuk tetap mengikuti permainan hingga akhir. Pemain 100 adalah contoh utama dari sisi buruk umat manusia. Berkali-kali dia mengorbankan orang lain demi bertahan hidup, dan dia masih mencoba melakukannya di permainan akhir. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa banyak dari mereka sepakat untuk membunuh bayi yang tak bersalah. Keserakahan manusia muncul secara penuh dalam permainan terakhir, di mana Myung-gi bahkan rela membunuh anaknya sendiri demi mendapatkan lebih banyak uang. Brengsek! Jangan mendekat! Kalau kau mendekat, aku bersumpah akan menjatuhkannya. Jangan lakukan itu. Kau pikir aku tidak akan melakukannya? Akan kulakukan. Akan kulakukan. Lempar pisaunya ke sini. Mundur. Lebih jauh. Seorang bayi yang tak berdosa dan berada di sana bukan karena keinginannya sendiri, akan menemui kenyataan pahit dari sifat dasar manusia sebelum usianya bahkan mencapai seminggu. Inilah sebabnya mengapa Gi-hun dan Myung-gi bertarung. Tapi seperti yang kita lihat, tombol permainan belum ditekan. Artinya permainan bahkan belum dimulai ketika Myung-gi jatuh dan meninggal. Bahkan dalam momen itu, Gi-hun masih mencoba menyelamatkannya sekali lagi. Meskipun Myung-gi mencoba membunuhnya beberapa kali sebelumnya. Setelah Gi-hun bangun, ia berjalan ke tepi platform terakhir, melihat ke arah frontman dan para VIP, lalu menatap langsung ke kamera seolah-olah itu adalah pesan kepada kita sebagai komentar terhadap masyarakat sosial. Lalu ia berkata, Kami bukan kuda, kami manusia. Manusia adalah... Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia melompat dari platform dan jatuh ke dalam kematian, menunjukkan bahwa ia menepati janji yang ia berikan kepada nenek Gungja. Dengar, Pak, tentang Junhe dan bayinya. Aku mohon padamu, bantu mereka.
Aku masih percaya bahwa kau datang ke sini untuk menyelamatkan kami semua. Maafkan aku bukan orang seperti itu. Aku berada di sini pada usia seperti ini. Aku tidak tahu apa karena aku menjalani hidup dengan cara yang salah, atau apakah karena orang-orang jahat yang kau bilang ada di atas sana. Tapi menurutku bayi itu sama sekali tidak bersalah. Bukan salahnya kalau dia dilahirkan di lubang neraka ini. Tolong Pak, aku mohon padamu. Tolong selamatkan Junhe dan bayinya daripada aku dan anakku. Aku mohon Pak, aku mohon Pak. Dan itulah yang ia lakukan, membuktikan bahwa ia tidak pernah berubah atau mengingkari keyakinannya. Ia mengorbankan hidupnya agar kehidupan tak berdosa itu bisa menjalani dunia dan menuliskan kisah hidupnya sendiri. Ia melihat penderitaan yang ditimbulkan oleh permainan dan tidak tergoda oleh uang. Karena seperti yang kita lihat, uang tidak membuatnya bahagia selama ini. Gi-hun bisa dikatakan merupakan sebuah anomali di dalam sana karena dia adalah orang baik pada dasarnya dan tidak rela membunuh orang yang tidak bersalah demi permainan. Sesuatu yang kuat dari adegan lain adalah ketika Kang No-yul menonton semuanya melalui layar monitor. Hal inilah yang menghentikannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia melihat filenya terbakar di lantai, yang melambangkan bahwa ia menyerah atas hidup dalam pencariannya terhadap putrinya. Tapi pengorbanan Gi-hun untuk kehidupan baru membuatnya percaya bahwa masih ada kebaikan dalam kemanusiaan, dan dunia tidak sepenuhnya jahat. Sementara itu penjaga pantai semakin mendekati pulau bersama dengan Junho yang berhasil mencapai pulau itu. Kita melihat bahwa permainan dimenangkan oleh bayi Junhee yang baru lahir. Kemudian In-ho mengambil bayi itu dan semua orang telah dievakuasi sebelum pulau itu dihancurkan. Penjaga pantai sedang mendekati pulau. Mulailah evakuasi. Seluruh personel, evakuasi. Aku ulangi pemberitahuannya dan semuanya berkumpul di titik evakuasi. Setelah kita melihat kematian beberapa pemain utama, dan kita sudah mendapatkan pemenang dari Squid Game musim ketiga. Pada adegan ini, kita melihat seseorang yang berjalan masuk di motel Gi-hun, membuka pintu dengan sebuah pistol, dan dia menemukan miliaran uang di ruangan itu. Apa yang dia lakukan? Dan siapakah dia? Ya, mungkin itulah pertanyaan yang kalian pikirkan saat melihat adegan itu. Namun setelah 6 bulan dari kejadian Squid Game, akhirnya kita melihat beberapa orang yang kembali ke kehidupan normal. Mulai dari No-yul yang menemui pemain 246 dan anaknya yang sudah sembuh dari penyakitnya, si anak buah debt collector yang bebas setelah 6 bulan di penjara, dan ia memutuskan untuk merenovasi dan membuka usaha di motel milik Gi-hun. Kita melihat bahwa semua uang Gi-hun diambil dari motel, dan mereka tidak tahu kemana perginya. Sementara Junho yang tampaknya diberi hadiah bayi dari pemain 222 beserta hadiahnya. Kalau yang ini sih, gue bingung ya kenapa anak itu dikasih ke Junho. Coba beri pendapat kalian di kolom komentar. Di sini kita juga melihat ibu dari Sang-woo dan adik dari Se-byok yang pada akhirnya mereka bertemu dengan ibu kandungnya setelah 3 tahun berusaha untuk keluar dari Korea Utara. Dan dia keluar dibantu oleh mas-mas broker ini. Kita juga melihat Kang No-yul naik pesawat ke Tiongkok karena menurut informasi dari mas-mas broker bahwa putrinya terlihat di sana. Jadi dia berharap bisa bertemu kembali, seperti halnya pemain 246 yang bertemu dengan putrinya. Di belahan bumi lain, kita melihat sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Seorang keluar dan menekan bel pintu. Kemudian kita akhirnya mengetahui bahwa rumah itu adalah milik dari mantan istri Gi-hun dan anaknya Ga-yong. Ternyata pria yang muncul dari mobil hitam itu adalah frontman atau In-ho yang sedang mencari alamatnya. Dia memberikan sebuah kotak hitam dengan logo Squid Game di atasnya. Kotak itu ternyata berisi barang-barang milik Gi-hun, mulai dari jaket Squid Game dan kartu ATM yang berada di dalam sebuah amplop. Dari sini akhirnya kita mengetahui bahwa orang yang masuk dalam motel milik Gi-hun adalah frontman itu sendiri. Dan mungkin di sini kalian bingung bagaimana frontman dapat mengetahui lokasi motel milik Gi-hun, di mana kita tahu sebelumnya bahwa Gi-hun telah mencabut pelacak yang ditanam di telinganya. Ini dia penjelasannya. Kalian ingat kan bahwa salesman pernah mengunjungi motel milik Gi-hun ini, dan dari situlah organisasi Squid Game mendapatkan informasi kediaman terakhir dari Gi-hun. Hal yang menyedihkan adalah Gi-hun awalnya masuk ke permainan agar punya cukup uang untuk bisa bertemu dan memberikan kehidupan yang baik untuk putrinya. Tetapi putrinya akhirnya malah membencinya karena dia sudah lama tidak mengabarinya. Bahkan mengatakan bahwa dirinya sudah lama melupakannya. Ini menunjukkan bahwa uang bukanlah segalanya dalam situasi ini. Dan terakhir, mungkin inilah yang paling kelam, adalah ketika In-ho sedang berkendara di Los Angeles,
Ia melihat seseorang dengan permainan Dark J sedang direkrut di jalan. Jadi gue rasa ini menunjukkan bahwa permainan ini kemungkinan berlangsung di seluruh dunia. Bisa jadi Inho ditugaskan di Squid Game baru sebagai seorang frontman, atau ada hal yang lebih besar lainnya. Wanita itu jelas mengenalinya. Kita dapat mengerti hal itu dari tatapan kedua orang ini. Jadi gue rasa adegan ini memang diberikan kepada kita agar para fans dapat berspekulasi kira-kira apa yang akan terjadi nanti. Berikan pendapat dan ulasan kalian tentang akhir dari Squid Game di kolom komentar. Atau kalian juga bisa menambahkan informasi yang gak ada di video ini. Dan pastikan kalian subscribe channel ini. Dan jangan lupa like dan share karena itu sangat gigih kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.